Di antara waktu yang sempit dan jadwal yang terjepit, beberapa orang merencanakan pelarian ke gunung. Menutup telinga dari pertanyaan, untuk apa naik gunung? Karena soal hobi tidak melibatkan untung rugi, melainkan urusan hati yang tidak mesti dimengerti. Pak berangkat ya Pak? Ya. Jatinya Assalamualaikum, doain berapa lama? 5 hari. 5 hari. Kalau lancar 5 hari. Doain Pak. Nun Kang. Ya Pak, nitip Neng ya, kabarin ya. Sudah bulan segini tapi hujan masih kerap datang, membuat keraguan untuk melakukan ekspedisi semakin besar. Syahdan rencana sudah dibuat, tim sudah dikumpulkan. Ini yang reschedule. Pukul 18.40 WIB, saya Fiersa Besari berangkat sendiri dari Bandung ke Cengkareng. Kemacetan jalanan mengiringi mobil travel. Rasa kesal di hati yang sebelumnya membumbung mulai mereda. Kesal akibat apa? Kesal akibat maskapai penerbangan seenaknya mengubah jadwal pesawat. Bukan dimundurkan, tapi dimajukan. Ini mengakibatkan saya harus mengganti jadwal travel dari Bandung ke Jakarta. Yang lebih menyebalkan, info reschedule pesawat diberitahukan beberapa jam sebelum keberangkatan. Ya sudah biasa kata orang-orang. Tapi begitu, kita dipaksa menormalisasi hal-hal yang salah hanya karena sudah terlalu terbiasa. Saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada sekitar 10:30 malam. Seberes mengurus bagasi, melanjutkan perjalanan dengan menggunakan pesawat tengah malam. Lantas, kemanakah tujuan ekspedisi jalur sunyi kali ini? Ke Sulawesi Selatan. Ke sebuah gunung yang minim sekali informasinya di internet. Saya tiba di Makassar pada pukul 3:30 pagi, WITA. Dengan mata mengantuk musabab kurang tidur, melangkah keluar bandara. Di depan sana sudah ada Misbahuddin alias Misbah, sang juru kamera sekaligus juru ahli menunggu saya. Dia ditemani kawan yang bernama Muksan Adiyatma. Di rumah Muksanlah rencananya kami akan menghabiskan waktu sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pinrang yang berjarak sekitar 4 jam dari Makassar. Tidak lama kami tiba di kediaman Muksan. Akhirnya saya bisa menemukan ranjang untuk merebah lelah. Terpejam 1-2 jam pun tak mengapa. Ketika membuka mata, hari sudah terang benderang. Saya dan Misbah diantar oleh Muksan ke meeting point penjemputan. Pukul 10.30 WITA, mobil travel melaju, membawa kami ke destinasi selanjutnya. Di mobil travel tanpa terasa saya kembali tertidur. Sejauh ini perpindahan dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya terasa begitu cepat. Tidak ada istirahat barang 1 hari seperti biasanya. Ini diakibatkan oleh ketatnya jadwal Misbah menjelang ujian akhir S2-nya yang sampai video ini dibuat belum juga rampung. Itu juga kenapa Sulawesi Selatan yang notabene kampung halaman Misbah sekaligus tempat dirinya berkuliah menjadi destinasi ekspedisi jalur sunyi. Kami sempat membahas beberapa opsi gunung dari Maluku sampai Sumatera. Tapi keterbatasan jadwal Misbah membuat saya mesti mengalah. Bagi saya, jalur sunyi adalah proyek saya yang dibantu oleh Misbah. Tanpa dirinya, mungkin bisa dilaksanakan, tapi pasti kurang optimal.
Sekitar pukul 2 siang kami tiba di Pinrang, tepatnya di rumah Mansyawi Ridwan, biasa dipanggil Awi, sahabat Misbah. Sembari menunggu dua orang yang rencananya akan menemani saya dan Misbah mendaki, Awi mengajak kami untuk makan sajian khas sini, paleko. Udah nggak mikir ya mau beli mobil Eropa ya. Iya, tinggal ambil-ambil. Kabupaten Pinrang sendiri lebih dekat dengan Tanah Toraja dan Enrekang tempat Gunung Latimojong berada dibandingkan Makassar. Sedikit melintasi Parepare, kita akan menemui Baru, sebuah kabupaten yang salah satu manusianya meninggalkan kesan mendalam di hidup saya. Hehe. Tapi tentu itu hanya kepingan masa lalu. Pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan meski menjalani hidup yang berbeda. Ini apa? Paleko. Paleko. Itu Paleko apa? ya, Wi ya? Paleko. Ini khas dari mana? Dari Pinrang. Dari Pinrang. Bahan bakunya adalah bebek. Bebek pakai kari. Iya. Kita coba ya. Paleko. Double K, double L. Double K. Double K. Kita ajar. Ini yang goreng yang siapa nih? Yang goreng. Ajar ya. Enak banget ya. Coba dulu nih. Gas. Paleko. Gurih ya. Membahas masa lalu takkan ada ujungnya. Lebih baik membahas masa kini, di mana Sulawesi Selatan menjadi primadona kebanyakan pendaki luar pulau. Wisata gunung dan lautnya menjelma magnet yang menarik berbagai macam wisatawan. Dari lingkaran pertemanan saya pun, ada Reza Dwiyanda alias Ejak Mas Kumis, Furkis Syahroni, Aditya Rahman, beserta belasan pendaki lainnya yang sedang lintas gunung bawah Karaeng Lampau Batang. Sementara seminggu lagi, Indira Alaika akan mendaki Gunung Latimojong. Padahal kami semua tidak janjian. Itu yang saya kenal. Entah berapa ratus lagi pendaki yang mengunjungi Sulawesi Selatan saat ini. Tapi anehnya, di antara banyaknya pendaki, saya dan Misbah yang memantau media sosial tidak mendapati satupun yang mendaki Gunung Talobanua. Gunung yang tersembunyi di Pinrang, tepatnya di Kampung Opang, sebuah kampung yang kata Misbah keindahannya melampaui kata-kata. Pernyataan Misbah tentu membuat saya penasaran. Hingga akhirnya disinilah kami, bersiap mendaki Gunung Talobanua. Mana nu barangmu? Oh, kira masuk sini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Misbah. Adi. Malamnya dua orang yang akan mengantar kami tiba di kediaman Awi. Mereka adalah Kasriyadi alias Adi dan Farhan. Adi berasal dari KPA Sidenreng, sementara Farhan tergabung dalam tim SAR Lasinrang. Farhan bertemu Misbah ketika operasi SAR di Gunung Sorongan pada tahun 2023. Dan kenapa Adi terpilih untuk menemani kami? Karena dari kami semua cuma Adi yang pernah masuk ke dalam rimba Talobanua. Sementara Farhan akan menghubungkan kami dengan salah satu warga lokal yang juga akan mengantar kami. Warga tersebut bernama Henry, dan dialah salah satu orang yang membuka jalur ke puncak Gunung Talobanua. Malam-malam di sini, Mis. Gimana itu? Kalau pagi apa, Wi? Sampai subuh. Oh, jadi dia jualan ke subuh ya? Oh, iya. Subuh masih bisa dimakan berarti. nasi kuning begadang. Nasi kuning begadang. Di sini ya. Saya kira cuma pagi juga nasi kuning. Justru kalau lapar tengah malam, Nasi kuning. nasi kuning. Bagus. Kalau pagi apa? Nasinya udah oren. Sunset. Sunrise. Sunrise. Malam ini setelah ngopi di beranda rumah, kami langsung packing apa saja yang akan dibawa esok hari. Di antara kesibukan, datang kawan-kawan Awi mengantarkan 2 motor yang dipesan Misbah. Hah? Motor? Oh, motor buat besok ini, Wi.
Ah, Buat motor gua besok. buat besok kak. Mantap. Buat menjelajah. Iya, esok kami berempat akan naik 4 motor. Titik yang akan kami tuju hanya bisa diakses dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Malam berlalu tenang sementara satu persatu kami istirahat. Esok akan jadi hari yang cukup berat. Ini kalau di Sulawesi namanya Jalangkote. Kalau di Bandung namanya apa ini? Pastel. Pastel. Tapi kalau waktu kecil saya bilangnya kue Stegosaurus. Mungkin kawan-kawan bisa googling Stegosaurus mirip. Kayak gini ya bisa. Selepas bersiap-siap, kami yang sebetulnya sudah bangun dari pukul 7, baru bisa berangkat pukul setengah 10 pagi. Mentari sedang menyoroti bumi tatkala 4 motor yang kami kendarai keluar dari kota. Oke kawan-kawan, ini udah pukul setengah 10 Wita dan kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor. Motornya juga nggak sembarang nih, ya kan? Kita jadi reviewer motor aja loh. Ini adalah KLX yang bodinya besar, cc-nya kecil. Gas dipacu sampai mentok, menyusuri jalanan panjang yang kosong, jauh dari kata macet. Tidak lupa sejenak menyempatkan isi bahan bakar. Ingin di pom resmi tapi BBM habis semua. Ah ya sudah, di penjual eceran saja. Jalanan elok berkelok berganti menjadi sedikit rusak ketika kami berbelok. Kami berhenti lagi untuk makan. Baru ingat, dari pagi tadi belum isi perut. Setelahnya melanjutkan perjalanan menyusuri jalur yang sesekali dihiasi lubang. Matahari masih betah membakar kulit, sementara waktu bergulir ke jam 1 siang. Di sebuah lapangan, kami bertemu dengan warga lokal yang sempat saya sebutkan sebelumnya. Henry, anggota dari KPA Bintala. Siapa lihat saya bawa kaki. Lihat siapa bawa kaki. Oh, motor. Dalam timur. Halo Bang. Henry. Misbah. Siapa bawa kaki? Hah? Susah. Waduh. Kok ini teman satu enggak ini bilang? Hah? Kali ini yang datang, ha? Aman, dirahasiakan. Hah? Dirahasiakan. Dirinya cukup terkejut ketika tahu bahwa tim jalur sunyilah yang akan dia temani. Sebetulnya begitu juga dengan Adi dan Farhan, juga banyak orang yang sudah membantu kami. Mereka tidak tahu siapa yang akan mereka antar. Sebelum bertatap muka, Misbah yang biasanya berkoordinasi dengan warga lokal akan sangat merahasiakan informasi perihal jalur sunyi. Ini tentu saja agar keberadaan kami di lokasi ekspedisi tidak bocor. Jika sebelumnya jalanan masih bisa dilalui mobil, kini berganti setapak dan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor atau sepasang kaki. Bagi saya sendiri, mengendarai motor di jalur seperti ini, apalagi motornya terbilang tinggi, menjadi tantangan tersendiri. Sebuah tantangan tentu dibarengi rasa takut. Langit cerah berganti muram. Jalur kemudian dihiasi tanjakan-tanjakan curam, diperparah dengan gerimis yang mulai turun. Di sebuah tanjakan dengan belokan tajam, saya tidak sanggup menahan beban sepeda motor. Motor pun terjatuh. Aman Pak? Aman. Set. Licin ya?
Mau dorong ke atas? Ya, dorong. Ya, tidur saja dulu. Tidur. Kalian dulu mas. Mas kita mas. Belum itu. Mau bensin lagi ya? Pakai lah tadi. Wah, hujan. Berarti Ketiga, Pak. Stabil. Kok tangnya jadi miring ya? Mesin yang tampaknya banjir membuat motor harus dibawa turun agar kembali menyala. Rombongan melanjutkan perjalanan hingga hujan mulai deras dan kami harus memakai jas hujan. Giliran motor Henry yang jatuh, padahal sedang diparkir. malah jatuh. Bayangkan, diparkir saja bisa jatuh. Saya baru ngeh tekanan ban motor yang saya kendarai masih terlalu keras. Henry mengeluarkan angin di ban supaya lebih mudah menggerus bebatuan. Di bawah hujan yang bercampur angin, kami terus melaju. Kecantikan pegunungan yang menghiasi Kecamatan Lembang tampak di kejauhan. Iya, kecamatan ini bernama Lembang, nama yang sangat familiar bagi kami orang Jawa Barat. Hujan yang terlalu deras membuat rombongan harus berhenti dulu di sebuah rumah milik seorang bapak kerabat Henry. Sejenak kami menikmati suguhan kopi dan pisang sebagai camilannya. Obrolan menghangatkan hati, menafikan dinginnya embusan angin. Jadi kita paling aman nih 2 hari 1 malam bisa maksimal. Atau kalau tinggal 3 hari. Iya, maksudnya dia kalau 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Oh, maksudnya kalau kita 2 hari 1 malam itu sudah aman sekali. Aman. Kalau 3 hari terlalu lama. Habis kan kalau kita mau bermalam lagi di Tapi terlalu lama jadi gabut. kalau saya mana-mana sembarang itu bebas. Bisa, cuma perjalanan pulangnya singkat sama aja nanti. Kita lihat nanti pas. Kalau bisa sih nyicil dulu hari ini. Nyicil hari ini. Hingga kemudian hujan merintik gerimis. Kami permisi pamit untuk melanjutkan perjalanan. Padahal secara waktu sudah terlalu sore untuk mulai mendaki. Tapi apa daya, jika memaksakan berkendara, bisa-bisa celaka akibatnya.